Bapak Ibu yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan, saya percaya bahwa Bapak Ibu saudara-saudara sekalian, kabarnya pasti luar biasa. Bersama Yesus Kristus, Allah yang hidup, Tuhan yang dahsyat, Dia adalah pemenang. Dialah yang memberkati kita semua sebagai anak-anaknya. Haleluya. Bapak Ibu yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan, hari-hari ini sedang marak tentang satu pengajaran yang baru, dan bisa kita katakan ini adalah satu sekte. Ini adalah satu aliran yang baru yang dibawa oleh seorang pemuda, yaitu Kristen progresif, yang mengajarkan tentang anak Allah. Dia mengatakan bahwa Dia Allah yang maha besar, Dia Allah yang besar, dan tidak dapat kita mengukur kebesaran itu. Saya setuju dengan pernyataan ini. Tetapi yang saya tidak setuju adalah dia mengatakan orang di luar daripada iman Kristen, kalau dia berbuat baik, dia adalah anak Allah, dia pasti masuk ke sorga. Hati-hati Bapak Ibu saudara-saudara sekalian, bahwa ajaran ini kelihatannya baik dan selalu dasarnya firman Tuhan, tetapi ajaran ini sesungguhnya adalah ajaran yang tidak sehat, dan memandang bahwa semua orang di luar daripada Kristen, dia adalah anak Allah dan dia akan memperoleh hak yang sama seperti kita yang percaya kepada Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Untuk meneguhkan iman kita, untuk menjawab tuduhan-tuduhan ini, untuk menjawab argumen ini, ada satu ayat firman Tuhan. Sebenarnya ada begitu banyak sekali ayat-ayat firman Tuhan yang menjelaskan atau membantah dari setiap argumen-argumen Kristen progresif ini. Dan hari ini ayat yang saya mau tunjukkan adalah Yohanes pasal 1 ayat 12. Mari Bapak Ibu, siapa yang dimaksud tentang anak Allah itu? Mari kita baca bersama-sama ayat firman Tuhan ini, sehingga ini menjadi dasar iman kita dalam Kristus, sehingga inilah menjadi kekuatan untuk kita tidak digeserkan pada ajaran-ajaran yang tidak sehat, seperti yang diajarkan oleh seorang bapak rohani, yaitu Rasul Paulus kepada anak rohaninya Timotius. Mari Bapak Ibu simak pembacaan firman Tuhan ini. Tetapi semua orang yang menerimanya diberinya kuasa supaya menjadi anak-anak Allah, yaitu mereka yang percaya dalam namanya. Perhatikan ayat ini dikatakan mereka yang menerima Kristus. Bagaimana orang di luar tidak percaya? Apakah mereka akan menerima Kristus? Mereka yang mengolok-ngolok, tapi mereka berbuat baik. Lalu kita berkata mereka itu masuk surga karena mereka berbuat baik, seperti yang dikatakan hamba Tuhan ini. Dan ini sesat. Dasar firman Tuhan dikatakan semua orang, lihat ayat 12 terakhir. Semua orang yang percaya di dalam nama Yesus Kristus, sekalipun dia orang baik, sekalipun dia beragamanya baik, sekalipun dia sangat baik dalam melakukan agamanya, tetapi tanpa dia menerima Kristus, percaya Yesus, dia bukan anak Allah. Dan di luar daripada Yesus Kristus pasti tidak memperoleh yang namanya kehidupan kekal. Janji Allah kepada setiap anak-anaknya, anak-anak Allah, dalam ayat firman Tuhan dikatakan ia akan menerima kuasa. Kuasa Allah tentang apa? Tentang janji-janjinya kepada anak-anaknya. Matius 28 ayat 20, dia akan menyertai kita bukan sampai hari ini,
Tetapi ia katakan dia akan menyertai kita sampai kesudahan alam semesta ini. Dia akan menyertai kita sampai selama-lamanya. Dia akan menjemput kita kembali sebagai mempelainya, sebagai anak-anak yang dikasihinya, untuk kita kembali kepada rumahnya yang kekal. Haleluya. Kuasa daripada Allah itu akan diwariskan kepada anak-anaknya. Di luar daripada Kristus, dia bukan anak. Contoh, Ishak punya dua anak. Satu namanya Esau, dua adalah Yakub. Saudara, pasti Bapak Ibu tahu cerita daripada anak Ishak ini. Mengapa Tuhan memilih Yakub? Karena Esau, ingat, dia menikah, memilih pasangan hidup adalah orang-orang di luar daripada imannya. Siapa istri daripada Esau ini? Adalah keturunan dari Kedar Nebayot. Dan ini di dalam keyakinan bangsa Israel, orang yang menikah di luar daripada iman orang Israel, dia tidak akan mendapat warisan kepada Allah, kepada Elohim, kepada Tuhan di dalam Yesus Kristus atau Yeshua HaMashiach. Ada satu ayat firman Tuhan lagi yang saya ingin sampaikan kepada Bapak Ibu untuk meneguhkan, untuk melengkapi ayat ini, adalah Galatia pasal 4. Ayat 7 berkata, jadi kamu bukan lagi hamba, melainkan anak. Jikalau kamu anak, maka kamu juga adalah ahli waris oleh Allah. Kuasa daripada Allah akan diberikan kepada setiap anak-anaknya yang menerima dan percaya Yesus Kristus adalah Tuhan. Saudara diberi otoritas untuk menghidupi, untuk menerima kuasa daripada Bapa kita di sorga. Dan itu yang akan kita terima sebagai ahli waris, sebagai ahli warisnya bagi anak-anaknya yang ada di bumi maupun yang ada di sorga. Karena itu Bapak Ibu yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan, hati-hati dengan pengajaran ini. Dan Paulus mengingatkan kepada jemaat-jemaat di Asia Kecil, terutama Galatia, bahwa hai orang Galatia, jangan bodoh, karena ada begitu banyak ajaran-ajaran masuk dengan mendasari firman Tuhan, tetapi semua itu adalah mengacaukan iman kita dan menggeser iman kita, sehingga semakin lama kita akan menjauh. Dan pada akhirnya kita mengatakan semua agama itu sama. Agama mengajarkan kita semua tentang kebenaran, tetapi keselamatan hanya dapat diperoleh di dalam Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat dunia. Setiap orang yang percaya, setiap orang yang menerima dia adalah anak Allah. Di dalam Kristus, Allah Roh Kudus akan melahirkan kita sehingga kita menjadi anak-anaknya. Di luar Kristus, kita bukan anak-anaknya. Setiap orang yang hidup di luar Kristus, dia tidak akan diberikan otoritas untuk hidup sebagai ahli waris, mewariskan janji-janji Bapa kita di sorga. Saya berdoa dan saya percaya saudara-saudara yang tetap di dalam iman Kristus, saudara yang tetap berpegang teguh, saudara adalah anak-anak Allah yang pada satu kelak nanti saudara akan menerima janji-janji Allah itu sebagai ahli waris dalam hidupmu. Tuhan Yesus memberkati Bapak Ibu sekalian. Shalom.